Ya, warna. Tadi ada yang join, benar. Yuk. 1, 2, 3. Merah, kuning, hitam, ungu, pink, merah, hijau, kuning, biru, biru tua, merah. Salah. Salah ya. Yuk, kalau salah ganti ya. Bentar. Kalau salah ganti ya. Sekarang Mbak Elis coba. Ya udah, istiqomah. Cepet ya, syaratnya harus cepet. Yo. Merah, kuning, hitam, ungu, merah, hijau, kuning. Cepet aja. Biru. Ya, ulangi. Merah. Merah, kuning, hitam, ungu, pink. Ini pink kan, Bu? Ya, pink. Ulangi, Bu. 1 kali lagi ya. Merah, kuning, hitam, ungu, pink, merah, hijau, kuning, biru, kuning. Pink. Oke, terima kasih Mbak. Ini 1 lagi ya. Coba Mbak Sabila. Mbak Sabila ada nggak ini? Ada, Bu. Yuk, coba yuk. Yang ini, bentar, bawahnya. Yuk. Ganti. Ungu, kuning, hitam, merah, hijau, kuning, putih, pink, biru, ungu, merah, hijau. Yeay, betul. Lanjut ya. Nah, itu tujuan ice breaking. Untuk mencairkan suasana yang tadinya kalian mungkin rada slow respon, ini jadi ada suara-suara kalian ya. Terus yang selanjutnya itu nanti akan ada di yang klasikal itu ada pertama penyampaian materi, kemudian nanti ada diskusi, dan yang terakhir itu ada penugasan. Penugasannya itu nggak sulit kok, santai. Saya tahu kalian sudah capek dengan tugas. Yang pertama itu ada peta konsep. Yang pertama itu nanti akan bahas mengenai pengertian belajar efektif, kemudian ada tipe gaya belajar, ada faktor yang mempengaruhi belajar, ada tips belajar yang efektif. Nah, menuju yang pertama, ini ada belajar efektif. Nah, apa itu belajar? Mungkin bisa dibacakan Mbak, siapa ini yang belum? Mbak Enggi. Halo Mbak Enggi. Nggak ada ya orangnya. Oke, ganti ya. Nggak apa-apa. Mbak Afrikia. Mbak Afrikia ada nggak? Halo. Cek. Ya. Yuk, dibaca yuk. Belajar efektif. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Ya, kalau efektif? Lanjut, efektif? Efektif diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, Belajar efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar beserta hidup sebagaimana yang diharapkan oleh guru. ya, baik, terima kasih Mbak. Siapa ini tadi?
Afrikia Khairunisa. Ya, jadi pada dasarnya belajar itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang seperti apa? Nah, misalnya itu pengetahuan, keterampilan, ataupun mental. Nah, juga biasanya prestasi atau hasil belajar. Nah, belajar efektif adalah belajar yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Atau belajar efektif itu biasanya ketika kita ingin berusaha atau mencapai segala satu hal, nah itu tercapai dari hal tersebut atau ada perubahan dari segi misalnya pengetahuan ataupun keterampilan. Ini ada yang gabung, Anissa. Nah itu ya, jadi pada dasarnya itu adanya perubahan tingkah laku yang tujuannya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, tipe belajar itu ada apa aja? Ini ada 3. Yang pertama itu ada visual, kemudian yang kedua ada auditori dan kinestik. Nah, visual itu melalui indera penglihatan, biasanya itu lebih ke video-video, biasanya menonton YouTube. Itu lebih menyerap informasinya. Kemudian kalau auditori ini lebih ke suara ya. Jadi biasanya bisa merekam ini informasi-informasi. Nah, tapi kalau tipe belajar dengan ini tuh kalau di tempat ramai itu biasanya lebih terganggu. Kalau kinestik itu lebih ke gerak-gerak tubuh. Nah, biasanya kalau baca sambil menghafal itu sambil gini-gini tangannya atau sambil jalan atau bagaimana itu baru masuk ilmunya. Gitu. Saya mau tanya, nah ini kalau Mbak Siti itu biasanya pakai gaya belajar yang seperti apa? Kalau boleh tahu. Halo Mbak Siti. Cuk. Kalau Mbak Agustina, biasanya pakai gaya belajar seperti apa? Halo? Mbak siapa ya ini? Mbak Enggi. Kalau Mbak Enggi biasanya lebih ke apa? Apakah harus mendengarkan, baru bisa ilmunya baru masuk, atau kinestetik itu bisa membaca, harus membaca sambil gerak-gerak tubuh? Biasanya lebih dominan ke apa? Atau campuran antara visual, auditori, atau kinestik dengan visual? Iya, campuran. Campuran yang mana? Antara kinestik, audio, Ya, apa semuanya? yang visual, auditori, sama yang estetik. Berarti tiga-tiganya baru masuk gitu? Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini yang internal itu dalam diri sendiri dan eksternal itu lingkungan. Internal itu ada jasmania, psikologis, dan kelelahan, itu biasanya 35%. Nah, ini eksternal itu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat itu ada 65%. Lanjut, untuk faktor internalnya itu jasmani. Nah, kesehatan kan ya, kesehatan itu ketika kita belajar keadaan kesehatannya kita sedang tidak baik, maka pastinya kita belajar juga tidak akan efektif. Ilmu yang kita pelajari juga tidak sepenuhnya itu masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian psikologis itu ada minat, bakat, dan juga keaktifan. Nah, ini ya minat. Ketika kita nggak ada minat untuk belajar, ya nggak akan masuk. Tapi sebaliknya kalau kita ada minat sedikit, itu nanti pasti ada ilmu yang masuk. Nah, bakat pasti ya ini. Keaktifan siswa. Nah, ketika kita nggak tahu itu harus bertanya, karena apa itu pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kemudian kelelahan badan. Kelelahan itu karena badan. Nah, ini ya, kelelahan ini juga ada hubungannya dengan minat belajar siswa. Ketika kita tubuhnya itu sedang tidak fit atau kelelahan karena capek, mungkin banyak tugas, terus mau belajar itu juga kalau nggak ada minat untuk belajar, maka ya ilmunya juga tidak masuk gitu ya.
Kemudian ada faktor eksternal, itu ada dari keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Untuk keluarga itu cara orang tua mendidik itu juga berpengaruh terhadap anak. Nah, ketika orang tua itu juga mendukung atau memberikan perhatian kepada si anak, maka anak juga akan lebih fokus belajar. Misal nih, perhatian orang tua ketika anak sedang belajar baiknya jangan diganggu, tapi biasanya orang tua itu yang tidak perhatian, lagi belajar tiba-tiba, "Dek, ini loh jemurin baju," atau "ini loh cuci piring," atau gimana ya, itu mengganggu ini ya belajar. Kemudian faktor masyarakat. Nah, kegiatan siswa dalam masyarakat, biasanya ketika kalian aktif di dalam masyarakat, terlalu aktif sampai lupa untuk belajar. Yang penting itu aktif, padahal belajar ya memang sih, belajar juga nggak harus di dalam segi akademik, maksudnya sosial juga bagus, tapi jangan karena kita aktif di organisasi terus tugas akademik terlupakan gitu. Terus teman bergaul. Nah, ini ketika kita memiliki teman bergaul yang memang dia tidak minat dalam belajar atau malas dalam belajar, itu pasti kita juga akan terpengaruh oleh teman tersebut. Tapi ketika kita berteman sama anak yang sekiranya ada minat sedikit untuk belajar, itu pasti juga akan terpengaruh. Kemudian ada faktor sekolah, itu metode belajar siswa, tugas rumah. Nah, biasanya nih ya, metode belajar siswa, lebih ke metode belajar siswa. Nah, maka tentukan cara belajar kalian, buat belajar kalian nyaman. Misalnya ini dengan tadi, tentukan tipe gaya belajar kalian bagaimana. Misal kalau ibu itu tipe belajarnya yang tidak bisa di tempat ramai, jadi harus di rumah yang sepi ya. Nah, itu tentukan model kalian belajarnya itu seperti apa. Nah, ini kemudian tugas rumah. Nih ya, tugas rumah itu seperti PR. Nah, ini karena kebanyakan PR, jadi kadang si siswa itu malas dalam belajar lagi, karena siswa banyak mengeluh gini, sekolah daring itu hanya diberikan tugas, tapi kan memang pada dasarnya itu seorang guru itu ya memberikan tugas yang tujuannya untuk melihat hasil belajar siswa. Terus yang selanjutnya itu ada cara belajar yang efektif. Nah, ini pertama itu ada atur jadwal. Silakan kalian yang tadinya belum bisa mengatur jadwal, silakan atur jadwal sebaik mungkin, yang sekiranya antara kegiatan sekolah dan juga kegiatan di luar sekolah itu bisa terlaksana semua tanpa harus intinya itu balance gitu ya, seimbang. Nah, yang kedua itu ada niat dan berdoa. Ketika kita niat, kita tentukan tujuan kita belajar itu untuk apa sih. Kita belajar sekolah itu untuk apa sih. Jadi niat dan berdoa. Ketika kita sudah niat, maka nanti minat untuk belajar juga ada. Kemudian perbanyak membaca ya, pasti ini perbanyak membaca untuk memperoleh suatu informasi. Kemudian yang keempat itu ada meringkas. Nah, ini yang paling penting. Catat poin-poin yang paling penting nantinya untuk dibuat sebuah rangkuman. Ini itu tujuannya untuk mempermudah kalian belajar. Nah, ini cara belajar yang efektif. Kemudian yang kelima itu mengulang pelajaran yang telah disampaikan. Ketika di sekolah misalnya atau pembelajaran daring sudah diberikan informasi ataupun ilmu, kalian pelajari kembali di rumah. Biasanya kan kalau udah dipelajari sekolah terus dibodoh amat gitu ya, jangan, tapi diulang, coba diulang, ini tuh tadi maksudnya apa toh atau gimana. Terus yang keenam itu serius dan tekun, harus ya ini tekun, jadi minatnya ini juga harus tinggi, tekun.
Yang ketujuh itu ada aktif dalam bertanya. Nah ini, aktif dalam bertanya. Ketika aktif, maka apa yang kalian belum ketahui nantinya juga akan kalian ketahui. Jadi jangan malu untuk bertanya, karena ketika kalian aktif maka akan banyak informasi. Gitu. Beda ya sama kepo. Terus yang ke-8 itu belajar kelompok. Nah ini ya, bentuk kelompok. Mungkin kalian ada pertanyaan, Bu, ini kan lagi daring, nggak harus ketemu langsung, tapi bisa melalui WA group, itu diskusi dengan teman. Nah ini yang selanjutnya itu ada cara belajar efektif di rumah. Siapkan kuota, kemudian jangan belajar di kasur. Nah ini ya, ini siapa nih yang biasanya belajar di kasur? Yang biasanya belajar di kasur nih, siapa? Mbak Dia belajar di kasur? Mbak Siti mungkin biasanya kalau daring itu di kamar atau di mana? Di mana? Saya kalau udah kasur udah ngantuk banget, Bu. Ini jangan-jangan lagi di kasur. Wah, ibu Citayam ya, Bu. Kan saya juga jadi mahasiswa, jadi tahu nggak beda jauh kok mahasiswa sama siswa. Terus ya intinya itu kalau bisa, kalau emang ngantukan banget itu jangan belajarnya di kasur, karena ketika kita udah bau dengan bantal ataupun apa itu kan nanti jadi ngantuk lagi. Kemudian nih mandi di pagi hari, jangan mandi, ya boleh lah kalau mau mandi 1 hari sekali kalau bisa mandinya itu di pagi. Tuh, kalau baiknya ya 2 kali sehari gitu ya, biar fresh tuh. Kemudian yang keempat itu mencatat deadline. Nah ini, siapa nih yang biasanya suka deadline? Sistem SKS, sistem kebut sejam ataupun sehari. Ada yang biasanya mengumpulkan tugas sistem kebut semalam? Saya biasanya, Bu, soalnya kan kalau misalnya masih jauh deadline itu, kalau pas lihat soalnya itu susah. Tapi kalau hamil 3 jam atau hamil 2 jam itu malah bisa tiba-tiba otaknya jadi kayak Albert Einstein gitu, Bu. Oh iya, berarti kita satu tipe. Sebetulnya itu nggak bagus ya, karena ketika itu tugasnya lagi banyak-banyaknya, itu nanti tubuh itu rasanya capek. Tapi kalau emang kalian bisa ngatur, emang belajarnya harus deadline gitu, kalau bisa ngatur itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak bisa, mendingan kalau ada tugas langsung dikerjakan. Nah, ini ya, mencatat deadline itu biasanya ditempelin di tembok-tembok atau di tempat yang sekiranya itu sering dilihat oleh kalian, supaya nggak ada kata nggak ngumpulin tugas atau apa itulah. Terus yang kelima itu bertanya, ini ya aktif tadi ya sama. Kemudian minum air putih yang banyak. Yang ketujuh itu perlu untuk membatasi penggunaan gadget. Nah ini nih yang paling biasanya kalau lagi belajar serius-serius, tiba-tiba ada WA, bukannya udah balesi WA langsung ngerjain lagi, malah WA-an terus. Siapa ini biasanya? Ada di sini? Kayaknya Bu itu istiqomah sama Andi. Istiqomah. Iyalah, mesti rata-rata begitu ya. Malah yang sering itu lagi daring, bukannya dengerin sambil YouTubean, ya kan? Itu biasanya punya satu HP ya gimana lagi gitu, Bu, kecuali aku ada lagi pakai HP ya gitu. Kan biasanya pakai layar sebelah, pengalaman soalnya. Nah ini ya, yuk coba lihat tabel ini. Nah ini, jadi ini maksudnya mendesak penting.
Kalau mendesak penting itu mengerjakan tugas, kemudian tidak mendesak balas chat teman, kemudian tidak penting itu mendesak ikut mendesak, kemudian tidak penting itu ikut webinar, tidak mendesak, tidak penting itu nonton drakor. Tapi biasanya harusnya jamnya itu untuk mengerjakan tugas atau kuadran 1 malah digunakan untuk kuadran 4, yaitu nonton drakor. Ya atau ya? Iya. Iya atau ya? Bukannya padahal niatnya biasanya gini ya. Nanti mau ngerjain tugas deh jam segini. Malahan nonton drakor sampai baper-baper nangis-nangis itu. Iya. Terus selanjutnya, nah ini nih kata-kata pemantik dalam kegagalan. Biasanya itu ketika kita udah mulai belajar untuk efektif, tapi karena apa ya, kita juga terpengaruh oleh kata-kata pemantik kegagalan. Ini salah satunya. Kok sulit banget sih kayaknya, aku nggak berbakat deh, aku cuma butiran debu, aku nggak pantas, aku cuma orang biasa, itu nggak gampang, aku nggak sehebat mereka, aku nggak bakal berhasil. Nah, stop ya berpikiran negatif dengan kata-kata seperti itu. Mulai sekarang, set kata-kata positif kalian di pagi hari itu untuk menggapai tiap harapan kalian. Nah, dibandingkan memberikan asupan kata yang memang itu melemahkan diri, mari bangun kata yang memang lebih memberdayakan diri. Jadi kalau orang lain itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu malah apa ya, bikin terus kepikiran terus, kalau kok sulit banget ya kayaknya, kok dia bisa ya kayak gitu. Tapi mulai sekarang kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu ya. Terus yang ini, berusahalah untuk tidak menjadi berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kita diskusi ya, seperti kemarin. Sharing-sharing. Siapa yang bertanya? Saya. Tapi ini lebih tepatnya nggak tanya. Iya, cerita nggak apa-apa, Mbak. Iya, curhat ya, curhat atau mah? Saya kan dapat tugas Bentar. Saya udah kerjain lah, nanti ada teman saya yang minta tugas itu ke saya, terus saya kasih itu dengan cuma-cuma. Nanti pas saya lagi butuh, tapi dia itu udah kerjain tugas tapi gak mau ngasih ke saya gitu, jadi gak ada tinggal balik yang saling mutualisme gitu. Jadi dia itu setiap minta tugas saya kasih, tapi kalau saya minta gak dikasih. Itu gimana itu Bu? Kan rugi saya. Ya. Kan diimpakan. Ya kalau gitu jangan ngasih tugas ke dia. Tapi berikan pemahaman, kayak pemahaman ini loh, jawabannya kayak gini. Misal kemarin udah diterangin kan, misal ya udah diterangin kemarin, kasih contoh, misal soal matematika, kasih contoh soal yang berbeda biar nanti dianya juga paham gitu. Terus kalau kamu kurang paham, itu kamu jangan coba minta jawaban, soalnya memang kadang teman suka pelit. Jadi mintanya itu pemahaman, jangan jawaban. Kalau dia emang bener-bener bisa, pemahaman gitu. Kalau menurut ibu gitu. Iya, tapi dia itu kalau misalnya dia mintanya lewat chat, tapi saya bilangnya belum, dia nggak percaya, dia ke rumah saya nanti. Astagfirullah. Masa sampai ke rumah kalian? Kamu, Mbak Engki? Dia itu sampai malam jam 9 itu, kalau misalnya lagi deadline-nya ke rumah saya, terus nanti ke rumah saya itu cuma buat dulu, terus waktunya itu di rumah, kerjanya di rumah, gak di rumah saya. Itu kamu kasih jawaban? Ya iya Bu, kalau enggak nanti enggak dimarahin sama orang tua, nanti bilang ya udah makasih aja gitu, kayak gitu, gak enak menurut saya. Nggak apa-apa, kamu itu berhak untuk menolak.
Jangan takut untuk menolak, kamu ada hak. Jadi kasih pemahaman aja sih kalau menurut ibu ya, itu soalnya asal dia udah dikasih pemahaman, maksudnya pemahaman itu ini jawabannya itu ini loh, kayak gini, dikasih apa ya, misal matematika ya itu dikasih cara kayak gini, contoh soal atau apa gitu, nanti pasti dia apa ini, bentar di kolom chat ya, ayolah bersuara. Maaf bu, tadi ada problem sedikit. Iya nggak apa-apa, pada punya prinsip gini bu, kalau yang lain bisa kenapa harus kita, kalau yang lain bisa kenapa harus kita, ya ampun. Itu contoh apa ya, kalau yang lain bisa, itu contoh yang nggak mau belajar. Kalau kayak gitu nggak mau bisa dong. Emang kalian mau terus bergantung kepada orang lain? Enggak kan? Ayo yang lain mau. Itu gimana Mbak Anggi? Udah bisa menjawab pertanyaan? Coba dikasih pemahaman gitu aja. Gak mau bu, dia udah saya ajak kalau diajak bareng gitu. Terus dia kalau kesini dia udah bawa buku bawa HP. Kalau ini kan saya kan udah belajarnya cuma satu, ntar dia kalau sini cuma tiduran. Saya ngerjain tugas malah jadinya ntar kalau saya udah selesai dia minta itu pulang kayak gitu, malah teleponan sama pacarnya gitu bu. Jadi kan saya ya juga makan seperti kamu. Itu apa? Itu sekelas sama kamu? Enggak sekelas tuh, tapi kan tugasnya rata-rata sama. Kalau saya udah dia belum, kalau saya belum dia udah. SMA sini itu SMA sini Mbak, sindir keras. Ini tuh. Oh iya, kelas berapa? Nggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa dikonseling individu. Kalau itu ya bu ya, bisa ya dikonseling individu. Iya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Di chat nanti. Iya nanti di chat habis ini. Nggak apa-apa Mbak, santai. Di situ Biar nanti kita yang kasih pemahaman ke dia. Maksudnya kalau kayak gitu terus kan dia nggak akan paham tentang pembelajarannya itu gitu loh. Kalau cuma nyontohnya tuh, makan teman. Pakai suara dong, nggak apa-apa biar rame. Jangan di chat. Itu siapa beneran loh ini tanya. Ini beneran tanya loh siapa itu? Itu kelas 12 aja lah bu, aja. 1252. Cowok apa cewek? Mampus. Cewek bu, kalau jam 9 malam nggak mungkin langsung. Oh cewek, yaudah makasih ya, nanti biar di Sampai pernah dipanggil bu ke BK gara-gara dulu pas kelas 11 nggak pernah ngerjain tugas. Ibu Min tahu pernah dipanggil ke BK katanya karena nggak ngerjain tugas. Ya udah nanti coba dicari ya, biar komunikasi biar komunikasi sama Bu Min gitu ya. Nah itu tuh ada masukan dari Pak Akbar nih. Pak Akbar juga ini apa sih, PLPBK juga sama Mas Alfian. Jangan terlalu mengandalkan dan bergantung pada orang lain, itu secara tidak langsung dapat mengumpulkan skill dan kemampuan kalian sendiri. Pak Akbar bisa on cam dong, on cam? Nggak ada kan ya, tapi mungkin bisa lewat suara kayak gitu. Maksudnya itu ketika kalian ngobrol dengan teman-teman, mungkin pembelajaran bisa langsung bisa mengumpulkan kemampuan kalian sendiri. Jadi kalian itu selalu mengandalkan saja, ujung-ujungnya kalian berpesan gitu. Ya itu ya. Yang sudah dianggarkan, sudah diminta itu kalau kita mulai sekarang ya pelan-pelan mengolah secara halus gitu. Dalam bahasa kami Ibu saya mau tanya boleh bu?
Iya boleh, kita sharing aja ya. Mas Akbar tolong ya itu backgroundnya. Ya itu saya kaget ya Pak. Terus saya mau tanya, kan tadi pas apa itu pas bagian apa kan Terus bagian ada apa? faktor internal sama eksternal. Nah yang di faktor eksternal itu kan ada yang faktor di masyarakat yang kegiatan itu Bu. Kegiatan siswa. Ya kegiatan siswa yang anti sedih. Itu pusing yang kegiatan yang maksudnya kan saya itu lebih suka berkegiatan kayak di masyarakat kayak di sekolah itu Bu ketimbang belajar itu gimana Bu cara ngatasinnya? Bentar. Lebih Misalnya kan lebih mementingkan kegiatan lain itu kan kayak misalnya kalau sore kan mengerjakan tugas. Nah itu kan kalau tempat saya voli, tapi nanti saya lebih milih volinya daripada ngerjain tugasnya. Nah nanti kalau malam tuh kan biasanya ada rapat apa gitu di desa. Nah saya lebih milih itu daripada ngerjain tugas. ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Siti. Ya, jadi gini ya, kalau itu udah biasa ya, biasanya itu sama aja ekstrakurikuler gitu ya. Biasanya orang itu lebih dominan ke ekstrakurikuler daripada ke akademik. Tapi kita kembali lagi, motivasi kita harus tetap utamakan tujuan kita awal dulu, yang paling penting. Nah, paling penting daripada ekstra sama akademik kan paling penting yang sekolah gitu kan ya, akademik. Nah, itu diutamakan, tapi ekstra itu bisa diutamakan, tapi juga tidak harus meninggalkan akademik gitu. Jadi pinter-pinternya kita mengatur waktu ketika emang hari ini nggak ada tugas, kamu lebih dominan ke kegiatan sosial, itu nggak apa-apa asalkan tugas-tugas kamu itu terpenuhi. Jika pas udah waktunya mengumpulkan, itu harus dikumpulkan walaupun kamu itu misalnya mengerjakannya itu deadline, itu nggak apa-apa, yang penting kamu aja yang bisa mengatur waktu itu. Soalnya kan belajar itu nggak hanya di akademik ya, itu di sosial itu udah termasuk belajar gitu. Yang penting tujuan utama itu akademik, jangan sampai dibelakangkan gitu ya. Tuh. Gimana Mbak Siti? Iya Bu, tapi kadang lagi susah Bu. Tapi kamu tugas-tugas nggak ini kan? Apa? Nggak ada yang nggak ngumpulin gitu? Kalau tugas saya alhamdulillah di atas 1 makolnya sih Bu. Kalau makolnya saya suka ya saya tetap banget ngerjainnya, tapi kalau yang nggak suka ya gitu. Ya karena biasanya tidak paham ya, atau nggak ini sama gurunya, atau gimana? Iya Bu, itu metode mengajar gurunya saya kadang-kadang nggak suka, jadi saya males. Nah itu tadi ya, perlu diadakannya belajar kelompok. Kan biasanya kalian itu punya ini nggak sih, kayak grup-grup gitu? Pasti punya lah, masa nggak punya? Ada nggak kayak grup-grup? Misal teman dekat yang sekelas gitu, ada. Iya Bu. Nah itu bisa Mungkin saya mikir Bu, gimana? kalau lagi kumpul kadang-kadang saya insecure gitu Bu. Kenapa harus insecure? Soalnya saya kayak anak yang tersisihkan gitu Bu.
Padahal mah nggak apa-apa ya. Jadi tujuannya kamu itu tetap yang penting kamu itu tetap tanya kalau misalkan nggak tahu apa kamu itu belum tahu gitu. Jadi apa ya? Kalau nggak kamu tanya ke gurunya langsung aja, nggak apa-apa itu. Aktif di kelas itu malah bagus. Jadi nanti biar dijelasin lagi mana yang paham gitu. Jadi seorang guru itu nggak cuma ngasih tugas. Itu kan biasanya kalau siswa itu nggak pada banyak yang tanya, malah guru ngasih tugas. Tapi kalau kita aktif malah nanti lebih ngejelasin. Jadi aktif-aktif lah di kelas. Itu tolong ya Mas Akbar. Itu bagaimana Mbak Siti? Atau mungkin dari Mbak Anggi nih. Mbak Anggi bagaimana kalau ngadepin ini? Apa tadi Mbak Siti itu nggak suka sama pelajaran? Andi malah gangguin saya di WA Bu. Ya angel. Kalau saya kalau misalnya nggak suka ya Bu, maka misalnya ada tugas nih 3 lah misalkan 3. Yang 2 yang satu saya nggak suka, jadi saya kerjain dulu yang suka. Tapi sebisa mungkin misalnya saya nggak sukanya sama tugas itu, tapi saya tetap berusaha ngerjain gitu Bu. Karena kalau misalnya nggak ngerjain, nanti saya juga yang repot yang dicariin sama guru mapel gitu. Ya betul ya. Juga nanti berpengaruh sama akademik ya. Walaupun apa ya, mending kalian itu ngerjain salah daripada nggak ngerjain sama sekali gitu. Karena itu kan nanti biasanya masuk sama nilai-nilai gitu kan, dikumpulin jadi satu. Tuh buat hasil belajar. Nah itu mungkin bisa nih Mbak Siti. Tapi yang penting Mbak Siti nggak pernah ngumpulin tugas kan? Yang penting tugasnya selesai semua kan? Insya Allah iya Bu. Ya itu bentuk kelompok ya, bentuk kelompok belajar. Ya Bu, saya punya kelompok belajar, isinya itu ada istiqomah, ada Eni, ada siapa ya? Saya lupa. Nah itu kadang saya kalau ngumpul tuh kayak saya kan sukanya mapel yang lebih berfokus kan Bu. Iya. Dan sedangkan saya anak IPA, jadi nanti saya kayak anak dia sendiri Bu. Nih satu belum disebut nih, Mbak Aulia. Ya Allah, kalian tuh satu geng kok, kocak-kocak. Coba on cam. Ayo on cam, coba serius pengen lihat kalian. Halo, ayo on cam. Ya silakan pakai jilbab ya. Cek. Ayo pakai jilbab yuk. Biar bisa on cam buat dokumentasi. Ya. Pakai selimut nggak apa-apa kalau lagi di kamar. Kayak lagi simak, mengaung. Ini kayaknya kalau besok dibuat konseling kelompok asik ini. Stop. Bu, ada Ibu, pengen banget Bu. Iya besok ada kok konseling kelompok, kamu mau? Mau lah ya. Kamu sering ini kok Mbak Anggi ikut konseling gitu atau bimbingan? Sering dulu pas kelas 12 Sama Bunia atau sama Surat? sama Bunia. Jadi udah ada ini ya pengalaman sedikit tentang pengalaman tentang konseling atau bimbingan. Ikutnya bimbingan atau konseling? Yang
pilihan kelompok berkenaan, terus yang cuma empat mata sama kuliah yang katanya buat istilahnya apa itu saya nggak tahu. Oh iya PPG. Ayo yang lain. Ayo angkat yuk. Dokumentasi nih masuk YouTube enggak deh. Nanti dilihat ini dosen-dosen. Yuk, 1, 2, oh no, oh no, oh no, 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 no. Ayo, 1, 2. Ini udahnya loh, melebihi jam. Ini loh, enggak. Lebih dari 45 menit. Emang kamu kalem, Mbak? Saya di kelas paling kalem Bu, saya kan temennya India. Kenapa kamu selalu bawa teman-teman kamu ya? Soalnya saya punya temen Bu. Bisa aja. Ayo Adkem. 1, 2, 3 ini buat dokumentasi loh. Yuk. 1, 2. Ayo 1, 2.